Pernah nggak sih mikir waktu kita lagi top up e-wallet seperti GoPay ataupun OVO, sayang banget nggak sih dikit-dikit harus top up? Karena tiap kali top up kita harus bayar namanya biaya admin. Dan lumayan juga loh itu biaya adminnya. Tapi kalau kita sekali top up langsung banyak, ya hemat sih, nggak perlu sering-sering bayar biaya admin. Tapi sayang juga kan, duitnya kependem di saldo e-wallet kita. Sayang kan? Pertama, makainya bakal lama. Kedua, padahal kan duit itu bisa kita putar untuk hal lain. Salah satunya, kita bisa taruh di reksadana dan kita bisa dapat interest atau bunga dari uang yang kita taruh di situ. Tenang, tenang, tenang. Kita nggak bahas investasi, tapi kita akan bahas namanya inventory. Karena kegalauan yang sama itu juga terjadi dalam hal kita mengatur stok bisnis. Kok bisa begitu? Mari kita bahas. Konteks tadi, kalau di dalam inventory, itu namanya economic order quantity. Di mana itu akan membantu kita menjawab sebuah permasalahan, sekali order seberapa banyak sih? Kenapa itu jadi sebuah problem? Atau kenapa itu jadi sebuah kegalauan? Karena ketika kita order kebanyakan, barang yang ada bakal menumpuk di gudang. Ya, let's say kita udah paham inventory turnover-nya dan yakin barang ini bisa keluar. Tapi yang menumpuk itu kan juga makan biaya gudang. Atau sebaliknya, kalau kita pesennya sedikit-sedikit karena pengen jaga cash flow. Tapi ternyata tiap kali kita pesen, kan kita harus bayar namanya ongkir. Dan biayanya juga nggak kecil. Jadi kita dihadapi sebuah pilihan. Sekali order, harus seberapa banyak? Apakah banyak atau sedikit? Atau problemnya adalah berapa sih angka yang tepat dalam satu kali order? Nah, problem inilah yang akan dijawab oleh framework atau konsep economic order quantity. Pertama, kita langsung kupas rumusnya dulu. Memang sih, ini rumusnya kelihatannya pusing. Tapi sebenarnya konsep ini bantu kita cari titik tengahnya. Artinya, mencari keseimbangan antara holding cost dan ordering cost. Dimana ketika ini terjadi, artinya biaya akan berada di titik yang paling efisien atau yang paling hemat. Formula dari economic order quantity adalah akar dari 2 dikali D kali S dibagi C. Oke, kita coba kupas definisinya satu persatu. Yang pertama adalah D. D artinya demand product dalam satu tahun. Jadi, setahun kita perkiraannya bakal pesen berapa unit. Lalu selanjutnya S. S itu ordering cost. Jadi, tiap kali kita order, kita keluar biaya berapa. Kalau ini di GoPay atau di OVO tadi, tiap kali kita top up kan kita keluar biaya 1.000 tuh, mau berapapun yang kita top up. Nah, itu namanya ordering cost. Lalu, C atau holding cost, kalau dalam konteks ini adalah biaya per unit selama setahun. Jadi, kalau kita diemin sebuah produk selama setahun di gudang, lah kan nggak tinggal setahun produknya, bentar aja kejual. Iya, memang gitu. Tapi secara nggak langsung, seolah-olah pasti ada barang yang mendem di gudang kita. Nah, barang mendem itu, kalau dibiayain selama setahun, berapa per unitnya? Itu holding cost. Nah, jangan pusingin dulu tentang rumusnya. Kita langsung pakai case. Nanti setelah perhitungan, kita bisa coba buktiin seberapa tepat atau seberapa efektif pakai formula ini untuk capai biaya yang minimal atau yang paling efisien. Oke, masih dengan case jersey bola. Tapi ingat, angka ini hanya simulasi saja untuk memudahkan kita belajar. Nah, ceritanya, demand setahun tuh kita bisa prediksi 4.800 unit alias 400 per bulannya, rata-rata. Biaya ongkir tiap kali kita impor itu Rp800.000. Lalu holding cost per unit dalam setahun tuh ada di angka 36.000. Jadi ya sebulan tuh ya kalau ada jersey diem doang sebulan itu kita
secara nggak langsung sebenarnya bayar 3.000. Misal dari biaya listriknya, biaya tim kita yang ngurus inventory-nya, biaya sewa gudangnya. Kalau dibagi ke berapa unit yang tersimpan, itu intinya 3.000 lah per bulan. Jadi setahun 36.000. Nah, berdasarkan data tadi, kita coba input ke kalkulatornya. Yang pertama adalah demand-nya setahun 4.800. Yang kedua, ordering cost 800.000. Yang ketiga adalah holding cost 36.000 per unit selama setahun. Akhirnya ada rekomendasi 461. Artinya kita direkomendasikan kalau mau top up dalam tanda kutip, sekali top up itu 461 aja. Ini biayanya paling efisien. Nah, kita coba masukin, kalau kita top up 461 sekali top up, berapa sih biaya kita selama setahun? Ada kalkulatornya juga nih. Ordering cost-nya, berarti kita bakal order sekitar 10,4 kali. Walaupun sebenarnya nggak bisa kan 10, harusnya 10 atau 11. Let's say, kali ini bisa dulu aja buat kita buktiin biayanya murah nggak. Oke? Ordering cost-nya kalau 10,4 kali, artinya kita ngorder 10 kali lah selama setahun. Artinya kita keluar sekian juta, 8 juta, 8,3 juta. Holding cost-nya itu adalah 36.000 dikali 461 bagi 2. Kenapa 461 bagi 2? Karena secara teori, kalau kita sekali order 461, maka rata-rata di gudang kita itu setiap hari itu ada barang 230 barang secara average. Nah, 230 barang itu kalau kita kalikan 36.000, 8,3 juta juga. Akhirnya biaya setahun kita adalah 16,6 juta. Oke, kita buktikan apakah ini paling efisien. Let's say kita bilang, nggak maulah sekali order 461, kita pengennya 400 atau 400 unit sekali order, lebih dikit daripada yang direkomendasikan. Kalau kita sebut 400, maka secara ordering cost jadi lebih mahal, 9,6 juta. Secara holding cost lebih murah, jadi 7,2 juta. Karena barang yang mengendap lebih dikit dong, karena pesannya dikit-dikit. Tapi secara biaya lebih mahal 200.000. Ya, walaupun still oke lah. Cuma dari sini kita buktikan, formulanya bikin kita paling efisien. Coba kita ekstrim, sekali pesan cuma 200 unit. Artinya kita harus order atau top up 24 kali setahun. Dan dari ordering cost kita habis 19,2 juta, holding cost-nya habis 3,6 juta doang. Tapi in total biayanya kita habis 22.800.000. Coba kita ekstrim arah sebaliknya. Kalau gitu, kenapa nggak sekali order banyak aja? Kita coba 800 ya, sekali order 800, artinya setahun kita cukup order 6 kali. Murah sih ordering cost-nya, cuma 4.800.000. Tapi holding cost-nya sampai 14.400.000. Akhirnya kita spend 19,2. Jadi yang rekomendasi tadi based on formula itu adalah angka top up terefisien. Oke, kita udah belajar nih tentang formulanya, kita udah pakai case juga. Jadi apa sih yang bisa kita petik? Yang pertama adalah economic order quantity. Itu cocok banget kalau kalian punya kegalauan itu. Artinya, holding cost kalian lumayan mahal. Biasanya untuk produk yang barangnya ukurannya lumayan gede. Sebenarnya kalau kalian hitung benar-benar, itu tuh ada biaya. Tapi ini biasanya orang nggak aware ya. Karena kan kita nggak mikirin, oh ternyata taruh barang di gudang tuh ada biaya nggak langsung juga. Nah, jadi harus mulai aware ya. Lalu yang kedua, selain yang holding cost-nya mahal, tentunya yang sekali kirim juga mahal ya. Kalau yang kirimnya murah atau free ongkir terus, ya no problem. Kalau gitu pesennya bisa berkali-kali kan. Nah, tapi ini hati-hati ya. Ini bakal lebih baik di-apply di situasi di mana demand-nya itu yang average-nya lumayan mirip. Dalam artian setahun tuh masih bisa diprediksi. Soalnya kalau demand-nya benar-benar beda banget perubahannya, di saat kita ngitung dengan kenyataannya, ya jadinya nggak sesuai hitungannya. Dan
Intinya ketika segala sesuatunya bisa dibilang nggak konstan, nggak bener-bener fix, it's okay, cuma berada di angka yang kurang lebih sama dalam 1 tahun. Jadi ini cocok banget nih buat planning setahun ke depan. Ya, mirip dengan limitasi teori-teori lainnya, demand itu kan sebenarnya nggak konstan, sedangkan kita pakai formula yang nganggap demand-nya konstan atau bisa diprediksi. Jadi kalau di luar prediksi, ya beda lagi. Tapi setidaknya ini udah ngebawa kita untuk nggak pakai intuisi belaka, tapi benar-benar ada datanya. Angka berapa yang paling efisien. Jadi dengan metode ini, lebih data driven, lebih hemat cost juga dalam manage inventory. Sekian video kali ini. Thank you for watching dan see you next video.